Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firiska Dona, NPM 19 12 11 0397. Saya dari Prodi Manajemen Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang negosiasi. Sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian mengerti apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Dalam proses negosiasi ada 6 tahap penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah persiapan. Pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, dan usahakan untuk semakin banyak mengenal profil pihak lawan negosiasi. Karena semakin banyak mengenal profil lawan, maka semakin menambah percaya diri dan semakin siap melakukan proses negosiasi. Yang kedua adalah kontak pertama. Tahap ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi, saling berusaha untuk mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya untuk kepentingan sendiri. Tahap ini penilaian mulai berlangsung di antara para negosiator dan muncul kesan-kesan pertama. Yang ketiga adalah konfrontasi. Tahap ini saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Adanya suatu perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan tidak terkendali. Dapat saja terjadi jika masing-masing pihak tidak dapat mengendalikan emosinya. Yang keempat adalah konsiliasi. Melakukan tawar-menawar dalam proses ini diperlukan untuk memperoleh titik temu yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar yang dilakukan sebagai seorang penjual dan pembeli. Tahap kelima adalah solusi. Tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, di mana para negosiator mulai menemukan titik-titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara merekanya masing-masing. Dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menimbulkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Yang keenam atau tahap terakhir adalah pasca negosiasi. Tahap terakhir ini melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah mereka benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama? Pada tahap ini merupakan tahap proses negosiasi yang paling sulit dan menerjemahkan kesepakatan ke dalam suatu tindakan yang real. Beberapa manfaat dari negosiasi adalah demi terciptanya jalinan kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lain untuk memperoleh tujuan masing-masing. Terjadinya rasa saling pengertian pada setiap pihak yang bernegosiasi terkait kesepakatan yang akan ditempuh dan efeknya untuk pihak-pihak tersebut. Terjalinnya kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan terciptanya interaksi yang positif antara para setiap pihak yang bernegosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh, aktivitas negosiasi bisnis yang terjalin antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai penjualan. Adapun tipe-tipe negosiator. Yang pertama adalah negosiator curang. Anda harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Bahkan bukanlah mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang penting baginya dapat memenangkan negosiasi tersebut. Yang kedua adalah negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkan. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal-hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung mengkehendaki kekalahan kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang.
Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Yang keempat adalah negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, salah satu pihak akan menerangkan sudut pandangnya dan pihak lain akan menerima kondisi yang ditawarkan ataupun menolak dengan mengeluarkan sudut pandangnya sendiri. Proses ini akan terus berkelanjutan hingga kedua belah pihak yang bernegosiasi bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Itulah penjelasan tentang negosiasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.